Pilkada 2024 ini menjadi momentum penting dan untuk Pilgub Jakarta ada yang menjadi sasaran yang sangat menarik untuk diambil suaranya. Kira-kira akan kemanakah suara-suara dari milenial dan juga Gen Z untuk paslon nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kita simak informasinya untuk Anda. Pilkada 2024 memang menjadi momentum penting, terutama bagi Gen Z dan milenial yang memiliki peran krusial sebagai pemilih yang signifikan. Kelompok ini menunjukkan minat dalam politik dan isu sosial, serta siap berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan daerah melalui suara mereka. Akses informasi yang luas dan lebih mudah melalui media sosial menjadi alasan utama meningkatnya kontribusi Gen Z dan milenial berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Media sosial bukan hanya menjadi hiburan semata, namun juga menjadi sarana informasi politik dan kampanye. Para calon kepala daerah juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda, sehingga calon gubernur dan calon wakil gubernur dapat membuka ruang dialog dengan generasi muda. Lantas, benarkah milenial dan generasi Z sebagai pemilih pemula dapat mendominasi pemilik suara di Pilkada 2024? Tim TV One mengabarkan. Kemana suara milenial dan Gen Z untuk Pilkada Jakarta ini? Nah, karena kita bicara soal milenial dan juga Gen Z yang hadir di sini, narasumbernya juga muda-muda Gen Z nih kayaknya nih, sama lah sama kita umurannya. Selamat pagi nih untuk para milenial dan juga Gen Z. Selamat pagi. Saya perkenalkan satu-satu ya, biar pada kenal nih. Ada Mustafa Faruk, juru bicara RK Susono. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada juga Bang Aldi Perdana Putra, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Lalu ada juga Bang Iksan Tualeka, juru bicara Darmakun. Selamat pagi. Dan ada Bang Ian Kurniawan, analis senior Drone Emprit. Siap. Selamat pagi. Bang Ian. Pagi. Waduh nih. Rame banget ya pagi-pagi nih. Paling cantik sendiri tapi karena cowok-cowok semua. Yakin cantik sendiri. Kita akan coba lihat bagaimana data dari Drone Emprit mengenai data-data pemilih dan juga atau perbincangan apa sih yang kemudian ramai dibicarakan oleh milenial dan Gen Z khusus untuk Pilkada Jakarta. Kita coba simak sama-sama. Nah, ini adalah total mention by Media Iya. Types. Pilgub DKI Jakarta, Ridwan Kamil, mentionnya paling banyak sepertinya Bang Ian ya? Paling banyak, tapi lebih banyak disumbang di kanal Twitter. Sebagaimana kita ketahui, kanal Twitter itu kanalnya orang berkontestasi. Dan Udah pasti kebetulan itu ya. Ridwan Kamil itu kebetulan banyak cuitan dari Kaisang. Jadi Kaisang itu kemarin dia melakukan kelakar gitu. Kalau Ridwan Kamil menang, akan saya hadiahi private jet. Nah, itu menimbulkan pro dan kontra. Ini bisa dijelaskan yang biru, yang hijau, sama yang oranye? Ya, kalau yang biru itu kan itu terkait online. Kalau data online terlihat yang menjadi media darling ini sebenarnya hanya di 4 aja, di 4 tokoh. Yaitu Pramono Anung dengan Rano Karno, terus Ridwan Kamil dengan Susono, terus mohon maaf Bang, jagoan Abang nih masih belum menjadi media darling, jadi kita bisa lihat tuh Tundan Wardana itu masih kecil, dan ini perlu kita diharapkan perlu diangkat lagi biar lebih populer gitu di media. Itu gimana nanti strateginya? Nanti kita ya, strateginya seperti apa? Itu yang data yang kami Tapi ada perbedaan ya Bang Ian ya, antara TikTok, Instagram, ada perbedaan-perbedaan begitu ya? Ya, jadi gini, dari data We Are Social Baker di 2024, hati-hati dengan Instagram dan TikTok. Beda dengan 2017 tuh main Pilgub DKI itu banyak kan di Twitter. Sekarang itu banyaknya di Instagram sama TikTok. Nah, ini Instagram nih Bang. Nah, kita lihat di Instagram sama TikTok ya, kita lihat itu kubunya Pramono Anung dan Rano itu cukup banyak interaksinya dibanding kubu yang lain. Gitu ya, dan ini saya ngambil data sebulan. Namun kita lihat sebetulnya Ridwan Kamil pun punya interaksinya tinggi. Begitu ya. Itu karena sosoknya atau karena memang interaksinya? Misalnya ada tulisan-tulisan, unggahan-unggahan postingnya. Jadi kan gini Mbak, ada 2 hal yang menarik ya dan selalu dinanti oleh netizen, yaitu sisi kontroversial dan sisi emosional. Kita sama-sama tahu bahwa keempat tokoh ini gitu ya, itu punya sisi emosional yang masing-masing punya segmentasinya. Contoh misalkan Ridwan Kamil. Ya. Ridwan Kamil itu dia interaksi dengan anak muda dan ibu-ibunya tinggi.
Jadi Ya. kalau kita lihat foto Ridwan Kamil sama ibu-ibu, kita biasa-biasa aja Udah tuh. sering ya? Udah sering kita munculkan. Gitu. Tapi Rano Karno juga begitu. Ya, sisi historikal sidul representasi masyarakat asli gitu, orang Betawi untuk maju itu dia munculkan lagi. Oke. Ya, artinya memang punya segmentasi yang berbeda-beda. Nah, yang menarik adalah Ridwan Kamil harusnya itu ya ke depan itu padahal punya potensi tinggi, itu harusnya dia lebih tinggi lagi. Gitu dibanding Pramono misalkan. Pramono itu kan dulu identik dengan anak buahnya Pak Jokowi gitu. Nah, sekarang punya positioning lebih berbeda. Itu kalau kita lihat di TikTok maupun di Instagram itu Pramono sedikit lebih muda gitu. Ya membundakkan dirinya. Persis kayak saya. Ini anak-anak milenial, saya anak kolonial. Tapi hari ini kita muda semua. Kurang lebih Iya, seperti iya, itu. iya. Saya ingin ke Bang Ihsan dulu deh. Bang Ihsan, kalau kita lihat tadi katanya masih belum jadi media darling. Nah, kita kasih kesempatan nih untuk menjelaskan bagaimana kemudian bisa strateginya bisa naik lagi, kemudian engagementnya lebih naik lagi di kalangan anak muda. Padahal kan Bang Dharma pasangannya Kun Wardana yang kemudian masih terbilang muda juga begitu. Iya, saya kira kita kalau melihat tema pagi ini kemana arah Gen Z dan milenial tentu akan kita lihat nanti di hasil akhir pada pemilihan nanti. Dari tren yang disampaikan juga sebenarnya bisa kita baca di situ. Tapi saya mau bilang bahwa kalau kita melihat background dari ketiga kandidat, mestinya pasangan kita ini harus mendapat apresiasi yang tinggi dari kalangan milenial. Karena kalau kita lihat proses kandidasinya, kita antitesa dari partai politik. Jadi kalau pemilih itu rasional, mestinya bisa melihat kandidat kita ini jauh berbeda. Apalagi kalau kita baca visi misi pasangan Dharma Kun, jelas pasangan ini pro terhadap kalangan milenial atau anak muda. Tapi penetrasi ke anak mudanya mungkin belum sampai, Bang. Ya Itu, tentu. Bang. Ada strategi nggak sih gitu? Kalau untuk strategi nggak bisa kita buka, tapi saya kira spill. masyarakat Jakarta ini kan masyarakat yang well information ya, artinya punya kedekatan dengan informasi atau mudah untuk mengakses informasi. Kami kira nanti pada saat debat kandidat di tanggal 6 nanti itu akan menjadi satu pintu masuk untuk kandidat bisa atau kontestan bisa menyampaikan visi misinya secara lebih gamblang, dan dengan demikian pemilih terutama kalangan milenial akan bisa melihat bagaimana positioning, bagaimana perspektif, bagaimana visi misi dari para kandidat, dan saya kira itu akan mempersuasi mereka dan akan menarik kalangan ini untuk bisa memilih pasangan Dharma Kun. Contoh nyata misalnya, pasangan Dharma Kun ini salah satu visinya misalnya dengan memberikan internet gratis hampir 100 Mbps untuk kalangan milenial. Saya kira itu paling menempel tuh, Bang. Itu paling menempel. Dan kalau anak muda hari ini masih krisis kuota misalnya, kemudian berinteraksi secara digital itu masih punya keterbatasan, saya kira mereka pantas untuk memilih pasangan Mungkin Dharma Kun. kontennya belum nyampe ya ke masyarakat pengguna media sosial ya. Tapi mungkin nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Usai jeda kita juga akan dengarkan dari paslon 1 dan juga 3. Pemirsa, kami segera kembali. Jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan saja dialog. Mas Farouk, kalau misalnya dari paslon RK Suswono, artinya kan tadi dari Bang Yan bilang banyak sekali nih berhasil menggayat. Nah, artinya posisinya sebenarnya memang sering untuk mengupdate posisinya, mengupdate informasi di media sosial memang menjadi targetnya, atau ada strategi lainnya? Ya, kita pagi-pagi ini pantun dulu kan. Cakep. Belum ya? Pagi-pagi makan cabe pedas. Belinya jauh-jauh ke Solo. Cakep. Rakyat Jakarta, anak mudanya cerdas-cerdas. Pemilih cerdas ya pilih Ridho. Cakep. Jadi Siapin yang lainnya, siapin pantun ya, biar adil. Biar adil. Berpantun-pantun gitu ya. Jadi gini, ada beberapa poin ya. Pertama, karena tadi udah dijelaskan, salah satu keunggulan Ridho itu paslonnya paling famous lah di media sosial. Dibanding semua politisi yang ada di Indonesia, Pak Ridwan Kamil itu followersnya paling tinggi di karena Instagram. dari dulu dia udah dibangun banget ya di medsos ya. 21 juta followersnya se-Indonesia. So, apapun yang dia sampaikan melalui media sosial, artinya akan ada 21 juta orang yang paling tidak melihat itu, gitu ya. Tapi Kemudian, relevan dengan warga Jakarta nggak? Nah, itu kan bisa tinggal dilihat relevansinya seperti apa. Nah, kemudian juga kalau dari sosok, menurut saya ya, sosok Ridho ini sosok yang sangat pas untuk teman-teman Gen Z. Kenapa? Kita punya sosok Ridwan Kamil yang sangat relate dengan teman-teman Gen Z, ya minimal dari stylenya itu cocok lah, bisa menyesuaikan dengan selera Gen Z. Dan juga ada Pak Suswono
yang memberikan figur bapak bagi warga Jakarta. Jadi ini pas banget nih duetnya antara orang yang relate dengan Gen Z dan anak-anak muda, dan juga orang yang bisa menjadi figur ayah, figur bapak bagi warga Jakarta, khususnya anak-anak muda. Ya, kemudian juga kita punya program tentu, ya, program yang sangat relate juga dengan anak-anak muda. Seperti? Anak muda itu apa sih yang paling dirasakan? Masa depannya. Nah, masa depannya ini apa? Sandang, pangan, papan, ya. Bagaimana mereka bisa berpenghidupan, kemudian bagaimana bisa tinggal, dan kemudian juga have fun-nya akan seperti apa. Dari segi penghidupannya, kita punya Jakarta Digital Academy. Ini memberikan peningkatan upscaling, ya, upskill dari anak-anak muda ini untuk mereka punya skill di dalam lapangan kerja. Sekaligus sebenarnya itu juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dari lapangan kerja. Jadi selain kita memberikan upskilling bagi anak-anak muda, juga memberikan fasilitasi juga kepada lapangan kerja. Itu dari sisi penghidupannya. Kemudian dari sisi tempat tinggalnya, ya, Ridwan Kamil punya program untuk membangun hunian vertikal yang ada di tengah-tengah kota, yang itu terintegrasi dengan pasar, dengan stasiun. Yang ini kan sebenarnya konsep live, work, play di satu tempat ini relate banget dengan anak-anak muda, karena nggak butuh commuting yang sebegitunya. Kalaupun perlu commuting, itu ada transportasi publik yang mumpuni gitu. Dan kemudian ketiga, ya, have fun-nya, ya. Karena tadi konsepnya live, work, play di satu tempat, maka di situ akan ada taman-taman, akan ada pasar-pasar buat hiburan buat anak-anak muda. Dan ketiga, saya rasa yang paling penting itu adalah pemilih muda, ya. Tadi itu adalah pemilih yang cerdas. Data BPS di 2023, masyarakat Indonesia Jakarta yang 15 tahun ke atas itu jumlahnya 8 juta. Dari 8 juta itu, 6 jutanya tingkat pendidikannya itu SMA ke atas. SMA-nya itu sekitar 4 jutaan, S1 ke atasnya itu sekitar 1,8 juta. Nah, dari situ artinya apa? Kita butuh kegiatan-kegiatan yang memang juga sesuai dengan rasionalitas warga Jakarta. Kita buka diskusi dengan anak-anak muda, kita buka nongkrong dengan anak-anak muda, kita undang anak-anak SMA untuk bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono dengan tadi karakternya masing-masing yang sesuai. Oke. Itu menarik program yang disampaikan oleh RK juga Suswono. Saya ingin ke Bang Aldi. Bang Aldi, kalau kita lihat Mas Pramono di awal-awal pada saat ia dipilih, ia mengakui sebenarnya saya tidak dikenal di kalangan Gen Z begitu. Tapi kemudian tanjarin anaknya, ya. betul sekali. Ada kemudian dipasangkan dengan Bang Rano, Bang Dul, dan suaranya cukup mengangkat sebenarnya. Nah, ini yang mengangkat ini, tapi menurut poll tracking masih di kalangan boomer, ya begitu, ya, masih kalangan tua nih. Untuk merambah ke kalangan mudanya, kabarnya sudah ada strateginya, sudah mulai merambah ke TikTok dan sebagainya. Tapi ada program yang benar-benar menyentuh anak muda nggak? Oke, sebelum itu kita izin pantun dulu, ya. Balasan pantun, ya. Langsung kita buat nih. Beli kopi khas Indonesia. Cakep. 1 saset dibagi 2. Cakep. Selamat pagi, apa kabar Indonesia? Tahu lagi. Nomor 3 menuju Jakarta menyala. Cakep. Abang jangan lupa Bang. Beban. Biar adil. Jakarta itu harus punya pantun. Ya, kembali ke tadi mengenai strategi, ya. Kan pada dasarnya kembali lagi bahwa Mas Pram ini baru pertama kalinya menampilkan diri sebagai kontestasi politik pilkada, ya. Sehingga masyarakat belum tahu dan tidak ingin mengenal Mas Pram sebelumnya. Tapi ketika beliau ketika beliau tampil dan akhirnya memperkenalkan dirinya, di situ sebenarnya sudah mulai ada intrik Engagementnya udah ada. Engagementnya ada, dan ini rasa penasaran milenial Gen Z, terutama dengan Mas Pram ini ternyata ayah yang cukup energik dan juga kekeluargaan banget. Terlihat Mas Pram ini sering banget ke ruang-ruang publik dengan anaknya, ya. Kebetulan Mbak Dila Pramana. Dia kemarin datang ke acara musik, pesta pora, terus kemarin juga nonton bioskop. Nah, hal-hal itu, ruang-ruang publik itu, di sisi lain dia menjemput pingin melihat dan pingin melakukan survei secara langsung apakah orang mengenal atau enggak. Tapi di sisi lain juga dia menikmati perjalanan-perjalanan dengan anaknya. Nah, di situ kan akhirnya terlihat bahwa Mas Pram ini ternyata karakter ayah yang sangat caring dengan anaknya walaupun dengan sejuta kesibukan. Itu yang pertama. Nah, kan warga Jakarta ini kan sangat tertarik dengan kehidupan seseorang lah, dan akhirnya tertarik dengan kehidupan itu. Terus di sisi lain juga karena Mbak Dila ini sangat membantu Mas Pram dalam membentuk program-programnya, juga memberikan masukan, karena memang Mas Pram juga statement
membutuhkan masukan dari anaknya untuk bisa meraih suara Gen Z dan milenial. Akhirnya kita juga mempunyai produk-produk yang ternyata itu sangat berpengaruh di milenial Gen Z yang membuat survei kami terus merangkak naik. Seperti produk apa? Contoh misalnya kayak kami akan membuat Jakarta Creative Hub, di mana di situ nantinya dalam jangka waktu 1 bulan sekali, mungkin atau 2 bulan sekali di situ kami akan membuat semacam perkumpulan UMKM, ajang inilah tempat para kreatif berkumpul di situ. Terus Dan sejauh ini sudah di welcome ya? sudah di welcome. Terus habis dan itu, milenial. iya, yang kedua kami juga yang balik lagi kan gini, milenial Gen Z itu saya setuju dengan Mas Farouk. Pasti kan melihatnya sandang pangan papan. Tapi untuk ketiga ini kita jangan melihat dari skala middle up aja. Kita harus melihat dari segala seluruh golongan. Contoh yang paling urgensi adalah untuk bisa mencapai itu semua kan adalah pendidikan. Nah, kenapa Mas Pram ini menurut saya sangat disukai oleh masyarakat Jakarta? Karena beliau ini dari awal sudah berstatement wajib sekolah 12 tahun dengan gratis, bahkan sampai ke sekolah swasta. Bahkan ke sekolah swasta yang bagus. Nah, kan jadi warga Jakarta ini semuanya bisa bermimpi. Contoh misalnya anak yang kurang mampu, dia pasti berpikir hanya bisa sekolah di sekolah yang sekitar rumahnya aja yang mungkin kurang bagus. Tapi dengan programnya Mas Pram, mungkin dia bisa masuk ke sekolah-sekolah yang sangat baik, yang mempunyai fasilitas, mungkin punya lapangan bolanya ada 3 di sekolahnya. Itu memungkinkan. Jadi Mas Pram ini menciptakan mimpi-mimpi yang membuat masa depan masyarakat Jakarta ini ke depannya lebih baik. Terus yang kedua, setelah mereka menempuh sekolah 12 tahun ini, kami juga menyiapkan pelatihan. Yang dimana itu setiap 3 bulan sekali itu kami membuat training-training di setiap kecamatan untuk mempersiapkan mereka ini bisa dapat bekerja. Di sisi lain juga setiap 3 bulan sekali kami juga menyiapkan job fair. Jadi setelah mereka lulus pun mereka juga harus bisa mencari pekerjaan yang selama ini job fair itu kebanyakan dikelola oleh swasta. Nah ini Pemda turun langsung untuk bisa menghadirkan lapangan-lapangan pekerjaan. Terus habis itu yang paling pentingnya adalah Mas Pram ini sangat mengenal milenial Gen Z sehingga mengedepankan WFH dan WFE. Ini sangat disambut. Mungkin bisa dicek ke Pak Yen, pembicaraan WFH WFE ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena milenial dan Gen Z ini bukan orang yang bisa bekerja secara kaku 9 to 5. Mereka harus bisa mendapatkan semacam pemikiran baru dari tempat wilayah baru dan mereka juga tidak bisa. Iya, fleksibilitas itu tinggi di milenial Gen Z. Mas Yan, kalau kita dengarkan masing-masing program sudah disampaikan, apakah ini terbaca dari perbincangan atau engagement yang terjadi di ruang dunia maya ini? Ya, jadi gini, semuanya terbaca. Yang menarik itu kita harus hati-hati dengan medsos. Di medsos itu ada 3 tahapan. Ada popularity, kayak tadi tuh, ya komparasi popularitas mana yang popularitas. Kedua, favorability, mana yang paling disuka, sentimen tuh, gitu, positif, negatif. Yang ketiga nih orang lupa, gitu. Yang ketiga tuh namanya engagement. Siapa yang paling engage itu? Ya, siapa yang bisa membentuk pola he is one of us? Lu tuh gua banget gitu. Apakah Ridwan Kamil, apakah Pramono, apakah Kun? Siapa Bang Yan? Ini belum ada. Belum ada. Kita belajar dulu ya dari Prabowo dulu. Beda Prabowo yang dulu terkenal dengan militeristik, tegas itu, dengan yang sekarang, 2024. Gemoy, ngangenin, omon-omon, gua banget gitu. Jadi gini, saya sepakat dengan sisi kapabilitas, teman-teman udah keren-keren tuh. Tapi lihat juga sisi aseptabilitas. Biar lekat gitu ya. Mana yang melekat, mana yang punya anchoring paling kuat gitu. Ketika nanti di kotak suara, inilah pilihan saya, inilah gua meskipun banget. itu terasa bukan seperti dirinya gitu, kayak melepaskan identitas yang selama ini dia punya, jadi seperti orang lain. Iya, makanya kan gini, anak-anak Gen Z milenial itu anak-anak yang tiap hari dapat ribuan atau jutaan malah informasi. Makanya ada wilayah mana informasi yang saya pilih, yang saya suka. Saya yakin teman-teman nih bagus-bagus nih cara menyebarkannya. Ini kan jago-jago semua nih. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa mendekati pola he is one of us itu? Gitu. Tapi Bang Yan begini, ini sebenarnya kalau misalnya dari media sosial, apa sih yang mereka lihat lebih kepada janji-janjinya, apa yang dilontarkan? Misalkan tadi targetnya anak muda nih, WFH, WFE gitu, dan lain sebagainya nih. Artinya itukah yang ditangkap dan akhirnya mereka tertarik, atau ada pilihan-pilihan lain, faktor-faktor lain? Jadi gini, kita harus basic dulu kembali ke medsos. Medsos itu kan basicnya P2P. Tidak aja informasi aja, tapi ada ruang interaksi. Untuk ruang informasi, 3 orang ini, ya adik-adik saya ini udah keren-keren banget. Udah jago-jago ya? Iya, informasi, tapi wilayah interaksi. Gitu. Itu yang belum. Misalkan gini, kalau ya
saya ngomongin agama gitu, dengan Ajim ngomongin agama, Ajim baru senyum aja orang lebih percaya Ajim dibanding saya. Sisi hunya Jadi itu harus disesuaikan dong. Iya. disesuaikan gitu. Ya makanya ini jadi Figur penting banget. image yang melekatnya itu ya. Iya gitu. Makanya wajar ketika paling populer Ridwan Kamil, saya merem aja tahu. Kenapa? Karena gitu, followernya gede banget, Mbak. Gitu ya, Ridwan Kamil itu. Cuma ada titik kritis buat saya, misalkan Ridwan Kamil. Dia di Twitter, terakhir nge-tweet kapan? September. Gitu. Ya, artinya apa? Dia milih platform dia lain. milih platform lain gitu, walaupun itu strategi atau apa saya nggak tahu gitu. Nah, Pramono Anung gitu. Tiap hari dia nge-tweet Di gitu. Instagram, di TikTok Di juga Twitter, gitu saya ya. lihat tadi, ini barusan ngecek di Twitter. Di Twitter juga. ya, gitu. Nah, artinya apa? Pramono tahu nih, secara follower saya kurang dibanding RK, makanya saya engage terus. Konsisten untuk posting ya. Begitu. Dan ini kan waktu masih panjang nih. Dan besok itu kan hari Minggu, tanggal 6 itu debat perdana. Iya. Ini 3 orang ini udah siap-siap nih dengan strateginya gitu. Nah, strategi bangun interaksi itulah yang menurut saya di Jakarta itu sangat penting dibanding hanya popularitas dan main sentimen aja. Oke, jadi kalau misalnya dia sudah bagus di satu platform, dengan adanya pilkada ini, haruskah mereka pindah platform untuk kemudian menggait suara yang belum punya atau Iya, seperti apa? iya. Jadi Dijawab gini. saja dah, kita tutup dulu, kita jeda dulu. Nanti kita mulai saat lagi. Tapi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita mendengarkan orasi, tapi kemudian tadi diprotes sebenarnya, jangan Jangan orasi orasi dong, gitu. dong, Kita katanya. exposing statement lah ya mengenai kampanye ini. Tapi kita bacakan dulu informasi pemirsa. Ada Kejaksaan Agung yang kembali menyita uang tunai sebesar 372 miliar rupiah terkait kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang oleh PT Duta Palma Group. Nah, penyitaan ini dilakukan oleh penyidik di 2 lokasi kantor PT Aset Pasifik selaku anak usaha dari PT Duta Palma Group di Jakarta Selatan. Penyidik Jaksa Agung Muda, pidana khusus Kejaksaan Agung terus menelusuri kasus korupsi perizinan lahan sawit seluas 37 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau oleh perusahaan Duta Palma Group. Setelah pemilik Surya Darmadi divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, penyidik pun terus menelusuri aset hasil tindak pidana pencucian uang tersebut. Hasilnya, penyidik menemukan uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah dan juga mata uang asing senilai 372 miliar rupiah dari penggeledahan yang dilakukan di 2 kantor PT Aset Pasifik yang merupakan anak usaha Duta Palma Group. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Sidang paripurna ketiga MPR RI kemarin resmi melantik pimpinan MPR periode 2024 hingga 2029. Ya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terpilih sebagai Ketua MPR yang baru untuk periode 2024-2029 berikut dengan 8 wakilnya. Ya, adapun wakil ketua MPR ini merupakan perwakilan dari fraksi partai-partai dan juga ada 1 wakil MPR utusan Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD. Sekjen Partai Gerindra ini dilantik bersama dengan 7 wakil ketua MPR dari perwakilan fraksi dan juga 1 wakil MPR utusan dari DPD. Usai sesi pelantikan, Ahmad Muzani meminta kerjasama pada seluruh anggota Dewan untuk bersama-sama menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang sebagai tugas perdana dari MPR. Nah, sidang paripurna pelantikan MPR dihadiri 545 anggota Dewan dari 732 anggota MPR sehingga telah memenuhi syarat quorum. Saya ingin ke Mas Yani untuk closing statement lah, untuk kemudian apa yang bisa dilakukan oleh para 3 pasangan calon di Jakarta ini. Singkat mungkin. Jadi gini, yang harus diperhatikan itu tidak hanya bicara popularitas dan sentimen, tapi teman-teman tuh kalau bisa masuk juga di wilayah engagement itu. Nah, engagement itu interaksi, ya. Bagaimana kita membangun, karena kebetulan ini calonnya laki-laki semua, he is one of us.
Ya, lo tuh gua banget. Iya. Begitu ya. Karena balik lagi di di wilayah kontestasi ini tidak bicara kapabilitas saja, tapi juga aseptabilitas. Contoh misalkan dulu Anies itu, anak Abah itu kan munculnya awal di TikTok. Iya. Iya. Ya, ketika Anies gagap itu main TikToknya, dia nanya ke publik. Nah, publik itu suka karena ini ingetin kayak bapak saya nih, gitu. Nah, bangun interaksi itu yang sebetulnya itu yang harus dibangun, teman-teman. Kalau ngomongin program mah setiap calon itu punya spesifikasi masing-masing. Jago-jago lah ya. Jago-jago gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Burung kedasi di atas kayu. Waduh, cakep. Terima kasih, thank you. Aduh, saya sebenarnya masih ingin mendengarkan closing statement dari Iya, masing-masing, tapi tapi seperti ternyata durasi. durasinya habis ya. Durasinya sudah habis, nanti kita undang lagi di talk show selanjutnya ya. Mungkin setelah debat-debat nanti. Karena semua udah pakai pantun, saya juga nggak mau kalah. Wah, Siap. mantap. Cakep. Ada hantu membawa tangga, Cakep. naik ke atas ke pohon jati. Cakep. Ada 1, 2, dan 3. Wahai Jakarta, pilihlah yang sesuai dengan hati. Cakep. Terima kasih, nanti Terima kita kasih akan semuanya ya. bahas lagi ya kalau ada kesempatan. Terima kasih Ya, semuanya terima sudah hadir di kasih. Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.